Salam, 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 selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai sejahtera, salam kemenangan sepanjang hari ini. Saya berdoa saudara bangun dengan tubuh yang sehat dan segar, karena bersama Allah kita lakukan perkara besar. Haleluya. Saudara-saudara, Yesus datang ke dunia karena kasih. Yesus mengajarkan tentang kasih, supaya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Saudara, sadarkah saudara sebagai orang Kristen bahwa tanpa kasih tidak ada arti ibadah, tanpa kasih tidak ada arti doa, tanpa kasih tidak ada arti pelayanan. Semuanya harus didasari dengan kasih. Oleh kasihlah maka iman kita akan berfungsi, akan berkuasa. Kalau tanpa kasih, semuanya seperti gong yang gemerincing. Oleh sebab itu, sadari dirimu, apakah engkau sebagai orang Kristen hidup dalam kasih? Kalau engkau hidup dalam kasih, tentulah engkau menjadi murid-murid Tuhan. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kasih, engkau hidup dalam kemarahan, engkau hidup dalam kebencian, engkau hidup di dalam dendam, engkau hidup dalam iri hati, tentu kasih Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidupmu. Dan imanmu pun tidak bisa berfungsi dengan baik. Sadari, apakah engkau hidup dalam kasih? Kalau engkau hidup dalam kasih, tentulah engkau menjadi pelaku-pelaku firman. Tentulah engkau bisa menerima orang lain yang bersalah seperti engkau orang bersalah. Tentulah engkau bisa menerima orang berdosa sama seperti orang berdosa. Engkau tidak pernah sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan mengajar kita hidup dalam kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Hukum yang pertama, kasihi Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau tanpa itu kita tidak bisa menyatakan iman kita, tindakan iman kita, lompatan iman kita sehari-hari. Oleh sebab itu jagai hidupmu, jagai hatimu. Apakah engkau hidup dalam kasih? Renungkan itu. Tidak ada artimu jadi orang Kristen, tidak ada artimu beribadah kalau tidak didasari dengan kasih. Semuanya sia-sia. Oleh sebab itu hiduplah oleh kasih sama seperti Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Ya, sekali lagi saya katakan, Yesus mengasihimu dan mengasihiku tanpa syarat. Oleh sebab itu kita juga bisa mengampuni, menerima orang lain. Seringkali sakit penyakit muncul karena kita tidak bisa mengampuni, sehingga engkau hidup dalam sakit penyakit, kebencian, sampah-sampah rohani. Bertobat kita, kembali kepada jalan kebenaran, kembali kepada firman. Baru engkau bisa menyatakan imanmu kepada Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi patokan buat kita supaya kita kembali pada kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.